Nah, demi mengejar obsesinya, akhirnya dia melahap dirinya sendiri dan iblis bersamanya hingga menciptakan Demon of Gluttony yang baru, sosok yang baru. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang Ketchup lagi. Yeay! So, untuk kalian mungkin yang belum tahu atau mungkin kalian pernah ngelewatin sesuatu di video Ketchup, kalian nggak ngeh gitu. Nah, di sini aku bakal bahas gitu loh. Tapi mungkin untuk kalian yang pernah denger atau udah tahu, ya udah nggak usah marah-marah karena aku di sini cuma mau sharing aja. Siapa tahu kan kalian belum tahu. Jadi ya oke, kalem aja, nggak usah dibawa emosi, santai aja. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya apa aja itu, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini ada chat yang diduga Ketchup, tapi chat ini tuh beda sama chat yang Ketchup sebelumnya. Nah, ini tuh chat yang sedikit beda, baru gitu sih. Aku nggak tahu apakah ini real atau fake karena aku dikirimi oleh subscriber aku. Jadi, ya aku nggak tahu, aku di sini cuma ingin menjelaskan gitu kan. Jadi santai aja. Nah, aku akan ngebacain untuk kalian. Nah, yang pertama ini Ketchup bilang, I want to make this clear. Aku ingin memperjelas sesuatu. I am going to try to explain in my best English. Aku ingin mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris terbaik saya. I'm not in danger. Aku nggak sedang dalam bahaya. I live in Belgium in Wallonia. Aku tinggal di Belgium di Wallonia. I like mysterious video because it's spooky season. Aku suka video yang misterius karena itu sedang musim serem gitu loh katanya. Dan aku melihat video kamu dan aku pikir tuh kayak what the fuck gitu kan, kayak kasar gitu kan. Leave me alone, tinggalkan gue sendirian. I'm okay. Piece of teeth, sensor, kasar gitu kan kata-katanya. Terus habis itu relax, santai-santai. I don't even know if you real. Aku bahkan gak tahu apakah kamu tuh asli nyata gitu kan. Do you have proof? Apakah kamu punya bukti? I don't trust you. Aku gak percaya sama lo. Gak ada seseorang yang menyandera aku, kayak menyekap dia, si Ketchup itu. Itu suamiku, is my husband, itu suamiku. I'm happy, aku senang gitu kan. Not police. Apa sih not police? Aku nggak tahu. Ya, Belgian gitu kan. Habis itu, I honestly think this is just fake. Like stop. Aku pikir ini tuh cuma palsu. Jadi tolong berhenti gitu. But you fake. Tapi lo yang palsu gitu kan. Sensor. I make thousand money. Aku menghasilkan ribuan uang. Dia menghasilkan banyak uang gitu kan. And you not. Dan kamu tidak. Jadi kayak so tit sensor karena kasar gitu. Kayaknya dari chat yang kita baca tadi barusan, aku pikir itu fake sih. Kayak nggak mungkin aja Ketchup random ngechat orang. Apalagi kan selama ini kan dia bener-bener menutupi rapat siapa identitas asli dia. Bahkan kita aja nggak tahu kan guys. Jadi, so menurut kalian tuh gimana? Apakah itu fake atau real? Komen di bawah. Lalu selanjutnya, jika kalian notice atau enggak di video yang terakhir si Ketchup itu, ada kata-kata yang menurut aku tuh rada-rada aneh gitu loh. Nah, kata-katanya itu adalah, yes, I put some more Ketchup sauce. This is why I'm happy. Iya, saya menambahkan beberapa saus Ketchup. Itulah kenapa saya senang. I put some more Ketchup sauce. Saya menambahkan beberapa saus Ketchup. Bentar, kenapa dia menyebutkan dirinya itu Ketchup, nama dia sendiri? Padahal kan itu video dia. Jadi mungkin yang ngedit orang lain. I don't know, aneh aja. Kenapa nggak I gitu kan? Ya. Yeah. Selanjutnya ada kata-kata yang mungkin kalau kalian notice, ini tuh sebenarnya ada makna di dalam hal tersebut, di dalam kata-kata tersebut, kalimat itu. Nah, kalimatnya itu bunyinya adalah, moreover, all the many people in the world are starving. I too know the situation in the past. Kayak, apalagi di luar sana tuh banyak orang yang sedang kelaparan. Dan aku juga tahu situasi ini di masa lalu. This is why I always finish the entire plate. I would not waste the food. Kayak, dan inilah alasan aku kenapa aku sampai menyelesaikan piring terakhirku. Kayak bener-bener kayak bersih gitu dia makannya. Dan aku nggak mau menyia-nyiakan makanan. Kata dia begitu. Oh my god.
Kalau dipikir-pikir, aku jadi inget sama satu kisah tentang Banica Conchita. Dia tuh kayak obses banget sama sebuah makanan, hingga dia rela banget menyerahkan dirinya kepada iblis demi bisa mencicipi segala jenis makanan di dunia. Nah, jadi pada zaman kekaisaran dulu, lahirlah seorang perempuan yang bernama Banica Conchita, putri dari Muzuri dan Megawr Conchita. Nah, malam setelah kelahirannya, seisi rumahnya tuh melakukan perayaan gitu. Jadi mereka pesta makan babi baimu. Nah, karena si Banica ini, ya of course dia baru bayi, dia satu-satunya yang nggak makan di situan. Nah, seiring berjalannya waktu, rumah tangga si Banica Conchita ini mengalami penyakit gula karena kebanyakan makan babi baimu tadi. Nah, itu memaksa mereka untuk terus makan untuk menghindari kematian. Nah, seringkali mereka memakan sesuatu yang gak biasa, bahkan sesuatu yang mematikan. Nah, satu-satunya orang yang gak terpengaruh itu si Banica. Tapi, tiba-tiba tuh ibunya semakin gila dan memaksa si Banica ini untuk terus makan. Bahkan, kalau misalkan dia menolak, ibunya bakal kayak memaksa untuk makanannya tuh masuk ke tenggorokannya gitu kan. Akhirnya, nasib si Banica, anak yang murung itu akhirnya ya udah dia pasrah. Karena kalau misalkan dia menolak berarti dia melawan si ibunya gitu, makanya dia tetap ya udahlah sabar gitu. Nah, suatu ketika kelaparan ini melanda di wilayah Conchita sehingga kekurangan makanan itu terjadi di rumah tangga mereka. Lalu suatu hari ini si Banica ini menyaksikan si Megawr ini, bapaknya atau ibunya itu sedang melahap pelayannya yang udah meninggal gitu. Jadi kayak psycho, I don't know. Lalu nggak lama si Megawr ini meninggal. Nah, karena itu si Banica ini merasa kesepian, depresi, hingga dia mengunci dirinya di gudang makanan di bawah tanah. Lalu nggak lama si Banica Conchita ini menemukan Arte dan Polo, yaitu pelayan barunya. Nah, akhirnya mereka deket hingga kemana-mana bareng gitu guys ceritanya. Nah, ending dari ceritanya ini, kesimpulannya si Banica Conchita ini, karena dia sejak diri tuh obses banget sama makanan, akhirnya dia memutuskan untuk membuat kontrak sama yang namanya Demon of Gluttony. Nah, Demon of Gluttony ini yang bisa membuat dia bisa mencicipi segala jenis makanan di dunia ini. Bahkan makanan paling aneh bisa dia cicipin. Nah, demi mengejar obsesinya, akhirnya dia melahap dirinya sendiri dan iblis bersamanya hingga menciptakan Demon of Gluttony yang baru. Sosok yang baru gitu guys ceritanya, kayak serem banget sih, kayak oh my god, gak nyangka aja ada seseorang bisa gitu. Ya itu zaman dahulu banget, zaman Bahela gitu. Lalu apalagi ya? Oh ya, mungkin kalian udah pernah lihat lah, sering lihat lah. Kalau di video itu dia udah ada orang ngawasi, seakan-akan ada orang di depan dia tuh udah biasa. Nah, seperti yang di video ini yang terakhir dia itu juga ada kayak dia tuh mengangguk-ngangguk gitu loh guys, kayak mengiyakan orang di depan dia seakan-akan gitu. Lalu di video itu kita juga melihat kalau dia tuh kayak nengok-nengok ke atas gitu. Kayak ngeliatin siapa mbak gitu, tikusnya di atas gitu. Ini nggak penting sih, cuma jempolnya aja dua-duanya masuk ke mangkok. Padahal yang berfungsi itu cuma jempol satunya. Ya mungkin jempolnya ini buat beginiin makanan gitu kan, siapa tahu. Walaupun nggak berguna sih sebenarnya. Terus kalau kalian perhatikan, dia tuh cara makannya tuh berubah. Dari yang awal banget dia bikin video sampai terakhir itu kayak berubah. Semakin hari semakin lama tuh semakin barbar gitu cara makannya gitu guys. Ya aneh sih. Lalu aku juga dikirimi oleh followers aku di Instagram, Kak coba ini ada orang berdiri nggak sih? Kayaknya di bayangan mangkok kayak ada orang berdiri gitu loh. Aku nggak yakin, aku perasaan ngelihat kayak gue amati kayak kagak ada gitu kan, jangan ngadi-ngadi loh. Coba lihat guys. Nah, ada nggak? Kalian menemukan sosok itu nggak? Kalau ada komen di bawah. Terus apa lagi ya?
Oh iya, kemarin sempat ada orang atau channel YouTube yang ngaku-ngaku kalau this is my new channel, ngaku-ngaku kalau dia tuh kayak tiap. Dan kalau aku lihat di channel YouTube-nya tuh kayak aneh gitu, cuma item doang, terus suara doang item, terus ada suara-suara nggak jelas gitu deh. Coba kalian lihat deh. Oke guys, jadi mungkin segitu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Dan mungkin kalau misalkan ada tambahan lagi yang belum aku update di sini, aku bakal taruh nanti. Dan udah itu aja. Kalau misalkan, gue udah lihat tahu di channel A, B, C, yaitu channel dia. Ini kan channel aku. Aku pengen menyampaikan bagi aku sendiri, versi aku sendiri. Jadi jangan kasar, jangan komen jahat ya, oke? Dan udah itu aja. Thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye.